Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha wahdah. صدق وعدا ونصر عبدا وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat sidang Idul Adha yang berbahagia, segenap puja dan puji marilah kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung lagi mulia. Seluruh hidup dan kehidupan kita serta alam semesta berada dalam genggamannya yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia pilihan Allah yang telah mengorbankan segenap kehidupannya demi kepentingan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semenjak fajar muncul untuk timur pagi ini sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah yang dikenal dengan hari Tasyrik, kaum muslimin di seluruh penjuru bumi berada dalam suasana Idul Adha. Kita tahun ini berbeda dengan Arab Saudi. Sesuai dengan pengumuman pemerintah tanggal 29 Zulkaidah jam 20 WIB yang disampaikan oleh Wakil Menteri Agama Bapak Dr. Zainul Tahir, yang kebetulan pada waktu itu kita juga di Sumatera Barat mengadakan Ru'yatul Hilal yang bertempat di gedung lantai 4 Gedung Budaya Sumatera Barat. Bersama dengan itu juga ada 123 titik 34 provinsi di Indonesia. Setelah isyak isbat tidak satu pun terlihat. Kebetulan setelah matahari terbenam 4 jam kemudiannya di Arab Saudi terlihat, karena kita barat dan kemudian timur di Arab Saudi. Jadi kalau Arab Saudi duluan, biasa, jangan kita yang duluan, karena 4 jam beda kita dengan Arab Saudi. Maka untuk itu bagi kita di Indonesia, seperti yang telah disampaikan oleh pemerintah, matlak kita ada 4 yang sama, yang kita kenal dengan Neo Babim, yaitu Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura. Yang dikenal yaitu adalah 3 minimal baru bisa lihat. Kebetulan waktu di Padang itu baru 1,2, tidak mungkin dilihat, minimal 3 paling kurang. Di Arab Saudi sudah 4, maka sudah melebihi kriteria yang ditentukan oleh Mabim 4 negara kita itu. Dan kemudian bagi kita tidak ada persoalan. Yang perlu kita bedakan antara wukuf dengan Arafah dengan puasa Arafah. Wukuf Arafah itu tempatnya di Mekah, tanggal 9 Zulhijjah sesuai dengan kalender Arab Saudi. Puasa Arafah di mana saja kita di malam macam puasa Arafah tetap. Walaupun tidak ada orang wukuf 2 tahun yang lalu, tidak ada wukuf, puasa Arafah tetap. Itu perlu kita pahami bersama-sama. Itulah dia. Jadi sedangkan puasa Arafah itu disyariatkan tahun ke-3 Hijrah, sedangkan haji baru tahun ke-9. Walaupun ada yang mengatakan tahun ke-6 tapi tidak kuat, karena Nabi haji pertama itu 10 Hijrah. Kalau tahun ke-6 terlalu lama Nabi menunggu. Itulah yang kita lihat. Nah, sama-sama kita mengagungkan asma ilahi dengan takbir, tahmid dan tahlil. Kaum muslimin sidang Idul Adha yang berbahagia, kalau kita runut kembali ibadah haji dan ibadah korban, tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti yang telah kita pahami bersama, Nabi Ibrahim waktu dia berumur 80 tahun belum punya putra. Maka Nabi Ibrahim berdoa,
Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Berilah kami anak yang soleh. Akhirnya doa Nabi Ibrahim terkabul dengan telah hamilnya istrinya Siti Hajar. Babasarnahu bigulamin halim. Setelah Ismail lahir, datang lagi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, pertama berhadapan dengan ayah kandungnya. Ayah kandungnya yang bernama Azar, tukang bikin patung. Nabi Ibrahim memperandakan patung dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada ayahnya yang mengesahkan Allah tetap laksanakan. Kemudian menghadapi Raja Namrud. Kata Raja Namrud, yang Tuhan itu dia. Kata Ibrahim, yang Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam jagat raya, menciptakan manusia, yang memberi rezeki manusia. Nabi Ibrahim tetap bertahan. Akhirnya Nabi Ibrahim karena sudah disiapkan kayu api, disiram dengan bensin, kemudian Ibrahim dilempar ke sana. Tapi Allah berfirman, "Qulna ya nar kaunin bardan salaman Ibrahim." Wahai api, kata Allah, jangan dimakan selai bulu pun dari Nabi Ibrahim tidak dijilatnya, karena mempertahankan keyakinan akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia, Mesir, kemudian sampai ke Makkah. Waktu di Mekah inilah datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan tadi, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbauka fazur ma satara qala yaqif al matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya bunayya itu kalau kita terjemahkan, hai anak sayangku. Begitu Ibrahim memanggil anaknya. Saya diperintahkan Allah mengorbankanmu. Bagaimana pendapat Ananda? Ibrahim, Ismail menjawab dengan kontan, if'al ma tumaru satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan ayah, mudah-mudahan saya sabar menghadapi ujian. Kemudian Ibrahim membawa anaknya ke Mina, disiapkan dengan tali, disiapkan dengan pisau yang tajam. Sampai di Mina, apa kata Ismail? Ayah, saya tidak usah diikat, saya tulus ikhlas. Cuma baju yang saya pakai ini yang berlumuran darah, tolong serahkan kepada ibu saya untuk dikenangnya. Kemudian sampai di Mina, Allah katakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya menyerahkan diri kepada Allah, baik Nabi Ibrahim, baik Nabi Ismail, Ibrahim mencium pipi anaknya. Dan kemudian ditelentangkan di pangkuannya, pisau sudah menari-nari di lehernya. Berdarah, sudah berlumpur darah. Tapi kata Allah, qad sadaqta ru'ya innaka dzalika nabi. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan apa yang saya perintahkan. Kata Allah, saya balas dengan yang tidak tanggung-tanggung. Wa padainahu bizibin azim. Saya ganti kalau Allah dengan seekor kibas. Dikira anaknya yang tersembelih, tapi anaknya berdiri sebelah kanan, yang disembelih itulah kambing. Itulah yang disyariatkan kepada kita umat Islam untuk berkorban bagi orang yang mampu. Sebenarnya korban itu kita sendiri yang mencari sapi atau kambing, kita yang menyembelih, kita yang membagi. Tapi kata kita sudah punya organisasi, ya panitia lah yang melaksanakan. Bagi yang mampu sudah berkorban. Cuma mungkin barangkali kemampuan untuk berkorban ini berbeda dengan ibadah haji. Haji kan pakai istata'ah juga. Walillahi ala nasi hijjul baita man istata'a. Bagi orang yang telah mampu. Mampu dalam artian ke tanah suci, negeri aman, dan kemudian sehat, tidak ada halangan. Seperti 2 tahun lalu tidak bisa. Kemudian istata'ah, mampu di ibadah korban. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki dan Hambali, yang akan kita makan sampai hari tasrik, hari Minggu, hari Ahad besok, ada uang sekolah, uang kuliah anak segala macam, ada uang sekitar 2,5 juta, 2.300.000. Uang itu mungkin di bank, mungkin dalam lemari, mungkin di bawah bantal. Itu sudah istata'ah mampu itu. Menurut Imam Abu Hanifah memang tidak ada uang sama sekali. Baik di bank, baik di lemari, baik di bantal, tidak ada. Cuma 1 bulan setelah Idul Adha kita dapat jujulo yang jumlahnya sama dengan korban 2.300.000. Pinjam dulu uang sekarang, nanti dibayar dengan jujulo.
Begitu menurut Imam Abu Hanifah untuk berkorban itu. Nah, makanya kenapa? Itu alasnya. Kata Nabi katakan, wa may yastati' lil udahi fala mudih fala taqrabanna musallana. Siapa yang telah mampu untuk berkorban, tetapi tidak berkorban dia, tidak usah saja ikut sholat Idul Adha bersama kami. Itu dasar dari Imam Abu Hanifah. Bagi yang mampu itu wajib, walaupun hukumnya sunat maka. Nah, maka untuk itu bagi kita yang telah mempunyai kemampuan, kita keluarkan sebagian yang kita miliki. Tapi ibadah haji, ibadah korban itu adalah ibadah tahunan. Termasuk juga ibadah Ramadan, ibadah tahunan. Tapi ada ibadah yang tiap saat. Yang pertama, sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu tidak menunggu waktu hari Idul Adha, tidak menunggu Idul Fitri, tapi asal masuk waktu kita sholat berjamaah. Kalau bisa kita sholat jamaah di masjid. Apa manfaat bagi orang sholat berjamaah? Yang pertama, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa nanti. Kenapa begitu? Kalau dia sholat sendirian, rakaat yang didapatkannya 17 rakaat. Tetapi kalau dia berjamaah 17 kali 27, 135 rakaat dalam satu hari, satu malam. Itulah yang pertama. Yang kedua, bahwa mereka akan terhindar dari gangguan setan. Setan itu akan mengganggu kita, tapi dengan kita sholat berjamaah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terhindar dari gangguan setan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menaungnya di hari kelak, di hari kemudian. Seperti yang telah kita pahami hadis Rasulullah, tidak ada naungan, tetapi hanya naungan dari Allah. Yang pertama, orang yang mu'allaqatu bil masjid, yang tergantung hatinya di masjid. Dan kemudian juga yang berikut, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan bagi mereka yang melaksanakan sholat berjamaah serta meningkatkan derajat mereka. Jadi yang melakukan sholat berjamaah derajatnya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjadikan surga bagi mereka yang sholat secara berjamaah. Tidak ada lagi yang kita tunggu-tunggu kecuali hanya surga firdaus di akhirat dengan kita melakukan sholat berjamaah. Dan kemudian bagi mereka yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid merupakan tamu Allah. Nah, makanya kita waktu sudah suci kan dipanggil Duyufur Rahman, Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah. Termasuk kita di masjid ini. Karena masjid ini kita yang berinfak, kita yang bersedekah, tapi Tuhan Allah katakan bahwa ini adalah rumahnya. Kata Allah, rafa'tum buyutakum hafattum buyuti. Rumah saya, Anda bersama-sama mengerjakannya. Tapi kok belum kunjung selesai. Rumah Anda sendirian sudah bagus. Itu makanya dalam suatu hadis, kalau bisa dalam suatu negeri itu jangan nilai rumah lebih bagus dari masjid. Nilai masjid yang lebih bagus. Itulah yang diharapkan sebenarnya. Dan kemudian yang berikut, apalagi ibadah yang kita lakukan terus-menerus, yaitu infak dan sedekah. Harus kita bedakan, sedekah itu bisa saja kita ketemu dengan teman, senyum, itu sedekah. Tapi kalau infak, mengeluarkan harta kita, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau lewat challenge depan kita senyum, tidak bisa itu, harus dimasukkan uang ke sana. Iya, itu maksudnya, itu infak. Nah, inilah bedanya infak dengan sedekah. Kemudian dengan infak itu ada berapa yang kita peroleh. Yang pertama, memudahkan seluruh urusan kita apa saja dimudahkan Allah. Yasiru wala tu'sir, dimudahkan Allah. Yang kedua, penyakit kita hilang. Banyak yang dilakukan orang mau dioperasi ke dokter, tapi dia minta izin dulu pulang ke rumahnya. Sampai di rumah diambil uangnya, berinfak dia ke masjid, berinfak dia ke fakir miskin. Kemudian masuk rumah sakit lagi, masuk ke labor, kata dokter, ibu bapak berobatnya di mana? Tidak ada dok. Ternyata penyakitnya sudah hilang, tidak ada lagi karena infak itu. Dan kemudian adalah menolak bala. Baru kita 2 tahun yang lalu yang kita kenal dengan COVID, ya,
salah satunya adalah dengan infak itu. Kalau Tuhan mengatakan hilang, ya hilanglah dia. Kun fayakun, itulah dia. Dan kemudian juga yang berikut bahwa dengan kita berinfak itu umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, kalau kita berinfak, malaikat mendoakan kita kepada Allah supaya kita dipanjangkan umur kita dan diperbanyak amal ibadah yang kita lakukan. Inilah. Dan malah dalam ayat nanti setelah kita meninggal karena tidak berinfak di dunia, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Pak sedekah, untuk bersedekah. Coba bayangkan. Karena memang karena mengeluarkan sebagian yang kita miliki itu memang berat. Tapi yakinlah kita bahwa yang kita keluarkan itu adalah hak fakir miskin, hak masjid, dan hak anak yatim. Inilah yang perlu kita lakukan. Kemudian negeri kita ini, terutama Bukit Tanjung ini, alhamdulillah tidak tanggung-tanggung. Tadi saya dibawa oleh Buta ke WC PIP. Wah, tidak tanggung-tanggung. Kalau tidak dibawa saya ke Bukit Tanjung, tahu saya bahasa WC PIP di dalam luar biasa. Ya, memang benar, luar biasa Bukit Tanjung. Bisa saya banggakan. Makanya sekalian kalau Ustaz-Ustaz teman saya di Jakarta, ada di Jakarta di Padang, baik Dr. Sutian Hadi, baik Krista Wardi, nah itu di video kebelah itu, Bapak Ibu saya diundang ke naik di kampung Pak Sarpa, itulah banyak mau jadi PT, itu kecil, Bapak Krista Wardi, alhamdulillah Bapak. Insya Allah tanggal 29 besok itu ahli adat Sumatera Barat, yaitu Mak Katik, yaitu yang namanya Sumiza, yang belanya Mak Katik. Nah, nanti diundangkan ini mama, alim ulama, jadi pandai untuk kandung di kakak. Jadi memang Bukit Tanjung ini sudah selera kota, tidak selera negeri aja lagi. Ya. Kemudian yang berikut, tapi yang paling penting juga ilmu dari anak-anak kita ini perlu kita tingkatkan. Sekarang kita bersyukur sudah banyak yang doktor. Tadi ada dokter juga. Sudah ada yang magister. Dulu Bapak Ibu sekalian dihitung dengan jari, sekarang sudah banyak itu. Sudah profesor juga ada. Nah, dan kemudian apalagi adilnya para pemimpin. Adil para pemimpin itu adalah bukan membagi semuanya, tapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kullu syai'in bima qala. Nah, dan kemudian yang berikut, untuk menjaga negeri kita ini ialah ibadah umat manusia, baik dengan sholatnya, baik dengan infaknya. Itulah yang harus kita tingkatkan. Kemudian amanahnya para pedagang, nah, itu sangat diperlukan. Yang memiliki pasar, toko gamis, segala macam, memang harus amanah. Nah, jadi timbangan itu jangan dikurangi. Itulah sekalian. Nah, dan kemudian yang berikut, disiplinnya para karyawan. Ada yang PNS, ada yang karyawan, disiplin. Kalau masuk 7.30 ya masuk 7.30. Pulang jam 4 ya pulang jam 4. Itulah dia. Jangannya masuk 7.30, kemudian 7.40 baru masuk. Itu tidak disiplin. Pulang jam 4, jam 3 udah pulang, itu tidak disiplin itu. Itulah dia. Kemudian yang berikut, bagi kebetulan sebagai ulama cendekiawan, kita jadikanlah ulama ini, kita jadikan cendekiawan ini untuk membangun negeri kita ini. Ulama untuk berumat kepada kebenaran jalan akhirat. Dan kemudian yang kebetulan menjadi umara, pemimpin, wali negari, wali jorong, seluruhnya kita bantu. Dan kemudian yang kebetulan jadi pedagang, jadilah pedagang yang amanah. Dan kemudian yang kebetulan menjadi karyawan, jadilah karyawan yang jujur dan tidak. Yang apalagi untuk negeri ini aman, pemurahnya para dermawan. Bila dia para dermawan, jadi bukan tergantung kepada kayanya, tapi mau dia berbagi. Yang kita sebutkan tadi, infak dari seseorang itu. Allahu Akbar, walillahilhamd. Kalau kita lihat ibadah haji ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu. Para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana orang yang tidak mampu? Yang tidak mampu ada yang sama dengan itu haji. Apa itu? Yang kita baca waktu antara takbir dengan takbir tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
ilaha illallah wallahu akbar. Tapi bagi orang yang mampu, tidak mau dia pergi. Katakan sekarang tidak mau dia mendaftar. Kata Nabi, matan Yahudian atau Nasrani. Pilih mau mati Yahudi atau mati. Jadi ajaran agama kita ini elastis. Bagi orang yang mampu ya, bagi orang yang tidak mampu ya. Kemudian pada kesempatan ini seperti yang telah disampaikan oleh Haji Rajus tadi, insya Allah hari Jumat kita akan melakukan penyembelihan ibadah kurban, dan kemudian yang telah menyatakan kesediaannya, mungkin ada sapi itu agak kurus dari yang pertama dan kedua, tidak usah pula dikomentari, karena daging ini disembeli dulu, disatukan semuanya, baru dibagi. Jadi tidak ada sapi kami banyak, kita tidak usah serahkan. Kemudian berapa panitia memberikan kepada kita, utuhlah itu kita semua. Kemudian selain ibadah kurban adalah manifestasi dari wujud ketulusan dan ketaatan kita untuk berjalan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pengertian kurban, qarba yaqrubu qurmana, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau di Idul Adha ini dan di hari Tasrik ini memang penyembelihan memang tenang, tapi di luar itu apa saja yang kita mendekatkan diri kepada Allah itu adalah kurban. Apa saja ibadah yang kita lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Ghafur, ampunlah segenap dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, sanak saudara kami, anak kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Ampunlah pula ya Allah dosa-dosa dari saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Mengetahui, kami tidak tahu apa-apa kecuali dengan-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu kami akan kembali. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin-Mu. Semuanya kami kembalikan kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan Engkau ya Allah mengampuni segala dosa-dosa yang kami perbuat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.